Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara gelar pasukan operasional serta kehormatan militer di Batu Jajar, Bandung, Jawa Barat, di tengah situasi geopolitik kawasan yang kembali memanas akibat sengketa Ambalat. Momen ini tidak sekadar seremoni militer biasa. Ia menjadi sinyal strategis bahwa Indonesia berada dalam posisi siaga, siap menghadapi berbagai kemungkinan di tengah meningkatnya tensi kawasan. Dalam pernyataannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia siap menjalankan peran apapun jika diminta oleh seluruh pihak yang terlibat. Penegasan itu muncul di tengah eskalasi isu Ambalat yang kembali mencuat dengan getaran politik dan militer yang terasa hingga ke pusat pengambilan keputusan regional. Ancaman konflik yang sebelumnya hanya menjadi wacana, kini dinilai semakin nyata, berada di ambang eskalasi terbuka. Ambalat bukan sekadar wilayah perairan biasa. Kawasan ini menyimpan potensi sumber daya minyak dan gas bernilai triliunan rupiah, sekaligus memiliki posisi strategis dalam peta pertahanan maritim Indonesia. Sengketa Ambalat telah berlangsung sejak awal 2000-an, ketika Malaysia menggunakan peta sepihak tahun 1979 sebagai dasar klaim wilayah. Indonesia secara konsisten menolak peta tersebut karena dianggap bertentangan dengan hukum laut internasional serta prinsip penarikan garis batas yang sah. Ketegangan kembali meningkat ketika Malaysia menolak penggunaan istilah Blok Ambalat dan memilih menyebut kawasan itu sebagai Laut Sulawesi. Perbedaan istilah ini bukan sekadar persoalan nomenklatur geografis, melainkan mencerminkan perebutan legitimasi wilayah. Di tengah narasi diplomatik tersebut, sistem pertahanan Indonesia justru mencatat pergerakan signifikan armada TNI Angkatan Laut menuju sektor perbatasan. Masuknya KRI Hantu Laut dalam formasi patroli wilayah menjadi pesan tegas bahwa Indonesia tidak sedang menggertak, melainkan menunjukkan kesiapan nyata dalam menjaga kedaulatan maritimnya. Langkah ini mempertegas sikap konsisten Indonesia yang memandang Ambalat sebagai bagian sah dari wilayah kedaulatannya. Sementara Malaysia dinilai berupaya mengaburkan status kawasan melalui pendekatan narasi geografis. Di tengah situasi tersebut, Presiden Prabowo memimpin upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer yang juga diwarnai penganugerahan pangkat kehormatan serta tanda jasa kepada sejumlah purnawirawan TNI. Upacara yang digelar di lapangan Suparlan, Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus Batu Jajar, pada Minggu 10 Agustus 2025, menjadi simbol kesinambungan antara penghormatan terhadap jasa masa lalu dan kesiapan menghadapi tantangan masa depan. Dalam kesempatan itu, Presiden menganugerahkan pangkat kehormatan hingga bintang sakti kepada sejumlah purnawirawan bersamaan dengan pengukuhan 6 komando daerah militer baru serta pelantikan Panglima Pasukan Elit TNI. Sebanyak 42 perwira menerima penganugerahan Jenderal Kehormatan, termasuk purnawirawan yang pangkatnya dinaikkan menjadi Jenderal Bintang 4. Nama Presiden Prabowo Subianto hampir selalu muncul setiap kali Indonesia diberitakan melakukan belanja alat utama sistem persenjataan atau alutsista. Mulai dari jet tempur Rafale buatan Prancis, jet tempur buatan Turki, hingga rudal balistik pertama yang dimiliki Indonesia. Ketika masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan, keterlibatan Prabowo dalam pengadaan alutsista dinilai sebagai bagian dari tugasnya. Namun setelah menjabat sebagai Presiden, keterlibatan aktifnya dalam diplomasi pembelian persenjataan memunculkan pertanyaan publik. Mengapa Presiden Prabowo masih turun langsung mengunjungi berbagai negara dan melakukan lobi tingkat tinggi untuk pengadaan alutsista? Apakah keterlibatan tersebut memang diperlukan? Atau justru mencerminkan strategi khusus dalam memperkuat posisi pertahanan Indonesia? Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia memang secara konsisten menambah koleksi persenjataan modern dari luar negeri. Pada Juli 2025, Indonesia menandatangani kesepakatan pembelian 48 jet tempur buatan Turkish Aerospace Industries dengan nilai mencapai 10 miliar dolar AS atau sekitar 164,1 triliun rupiah. Pengiriman jet tempur itu direncanakan berlangsung bertahap selama 120 bulan, mulai 2028 hingga 2035. Selain itu, dalam ajang International Defense Industry Fair IDIF 2021, Indonesia membeli 2 kapal perang fregat kelas Iver. Tak berhenti di situ, pada 1 Agustus 2025, rudal balistik Han buatan Turki resmi tiba di Indonesia dan ditempatkan di Kalimantan Timur, tidak jauh dari kawasan ibu kota Nusantara. Kehadiran rudal ini menjadikan Indonesia negara pertama di Asia Tenggara yang memiliki sistem rudal balistik. Indonesia juga memperkuat kerjasama pertahanan dengan Prancis
melalui pembelian 42 jet tempur Rafale buatan Dassault Aviation, serta 2 kapal selam kelas Scorpion. Seluruh pengadaan tersebut dilakukan sejak Prabowo masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Jika dilihat sekilas, proses pengadaan alutsista tampak sederhana, seolah hanya bergantung pada ketersediaan anggaran. Namun di balik itu, terdapat proses panjang dan kompleks yang melibatkan berbagai tahapan strategis. Keberadaan Prabowo dinilai menjadi salah satu kunci utama dalam terlaksananya berbagai kesepakatan tersebut. Pada Kamis, 2 Oktober 2025, Harian Kompas mewawancarai Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal Frega Wenas Inkiriwang. Dalam wawancara tersebut diungkapkan bahwa setiap pembelian senjata dari luar negeri melalui proses panjang yang mencakup pengkajian kebutuhan, studi banding, hingga negosiasi intensif melalui diplomasi pertahanan. Tahap diplomasi inilah yang disebut sebagai bagian paling rumit. Saat negosiasi berlangsung, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan harus berkoordinasi erat untuk meyakinkan negara produsen alutsista. Indonesia tidak hanya harus menunjukkan kapasitas finansial, tetapi juga membuktikan bahwa posisinya dalam geopolitik kawasan tidak menjadi ancaman bagi pihak manapun. Kepercayaan menjadi faktor kunci dalam setiap transaksi persenjataan. Frega tidak menampik bahwa kedekatan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Pertahanan Jafris Jamshoedin dengan para pemimpin negara lain turut mempermudah jalannya kesepakatan. Kedekatan personal Prabowo dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, misalnya, terlihat jelas setelah kunjungan kenegaraan yang diikuti dengan kesepakatan pembelian jet tempur. Presiden Prabowo Subianto kembali memimpin upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer di Batu Jajar, Bandung, Jawa Barat, saat situasi geopolitik kawasan memanas akibat sengketa Ambalat. Sekali lagi, momen ini bukan sekadar seremoni, melainkan sinyal strategis kesiagaan Indonesia menghadapi berbagai kemungkinan di tengah meningkatnya tensi kawasan. Dalam pernyataannya, Presiden menegaskan kesiapan Indonesia menjalankan peran apapun apabila diminta oleh seluruh pihak yang terlibat. Penegasan tersebut muncul di tengah eskalasi isu Ambalat yang kembali mengemuka, dengan getaran politik dan militer yang terasa hingga pusat pengambilan keputusan regional. Ancaman konflik yang sebelumnya hanya menjadi wacana, kini dinilai semakin nyata. Berada di ambang eskalasi terbuka, Ambalat bukan sekadar wilayah perairan biasa. Kawasan ini menyimpan potensi minyak dan gas bernilai triliunan rupiah, serta memiliki nilai strategis dalam peta pertahanan maritim Indonesia. Sengketa Ambalat telah berlangsung sejak awal 2000 milianan ketika Malaysia menggunakan peta sepihak 1979 sebagai dasar klaim wilayah. Indonesia konsisten menolak peta tersebut karena bertentangan dengan hukum laut internasional. Ketegangan meningkat ketika Malaysia menolak istilah Blok Ambalat dan memilih menyebutnya Laut Sulawesi. Perbedaan istilah ini mencerminkan perebutan legitimasi wilayah. Di tengah narasi diplomatik tersebut, sistem pertahanan Indonesia mencatat pergerakan signifikan armada TNI AL ke sektor perbatasan. Masuknya KRI Hantu Laut ke formasi patroli menjadi pesan tegas bahwa Indonesia tidak sekadar menggertak, tetapi menunjukkan kesiapan nyata menjaga kedaulatan maritimnya.